Halo guys. Hai. Hai. Buat apa? Ini buat apa, men? Halo, kembali lagi di channel YouTube gua Udin L. Dan di sini gua tidak sendiri dan gua ditemani oleh rekan-rekan yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Cantik. Langsung ya, perkenalkan nama gua Afif kalau yang teman-teman belum tahu. Ya, dan teman saya cowok yang ganteng sekali. Ya halo, nama gua Robi. Di sini gua jadi co-host ya. Ini tengah siapa? Ini Hah? kita dapat guest star yang paling cantik ya di antara kita berdua ya. Iya. Iya sih. Di sini. Nah, Boleh perkenalkan langsung saja. Hai semuanya, nama aku Ajeng, temennya Afif, temennya Robi juga. Malam ini diundang buat apa sih? buat sharing-sharing lah. Sharing-sharing aja. Ya, buat sharing-sharing buat teman-teman yang mau tahu tentang Kehidupan seorang Ajeng Rizkia. Ajeng Rizkia, setelah lu gagal jadi akpol ya, setelah Iya. lulus, sekarang lu pasti kan udah habis dari akpol kerja kan lu sekarang. Kerja. Ya. Kerjanya sekarang sebagai flight attendant. Oh. Jadi flight attendant itu apa? Flight attendant. Pramugari. Pramugari ya. Iya, lu kan udah masuk situ kan, udah jadi Ah. pramugari gitu. Itu cara-caranya gimana sih bisa langsung milih jadi pramugari gitu? Sempat lu Awalnya- kepikiran lu sebenarnya kepikiran kayak buat kuliah gitu nggak sebelumnya? Sebenarnya ditawarin yang sama orang tua mau Ah. kuliah aja gak gitu kan, tapi gue ngerasa kayak bokap gue sebentar lagi bakal pensiun, gue gak mau aja ngebebanin bokap gue lagi terus-terusan gitu kan. Iya. Akhirnya gue pikir kayak apa gue kerja aja gitu, tapi gue masih bingung aja gue kerja apa ya gitu kan kayak masa gue jadi gue gak merendahkan ya masa gue kayak kerja cuman serabutan gitu, Iya. gak mau kan, Ah. gak mau kan kayak ya udah akhirnya nyokap tuh kayak coba deh pramugari tapi maskapai ini aja, jangan maskapai yang lain, kayak gitu. Iya. Oh oke gitu, terus akhirnya gue tapi sempat pro kontra dulu di rumah, Di keluarga gitu. keluarga kayak abang gue sama bokap nggak setuju karena takutnya gue, karena tahu kan cap pramugari itu seperti apa, labeling pramugari seperti apa gitu kan. Tapi kan sebenarnya itu hanya Sorry. sama depends on Iya. kitanya, Iya. gue mau bawa diri gue seperti apa Iya, gitu iya. kan. Jadi nggak semua label itu tuh benar gitu kan, meskipun menurut gue kayak di semua tempat juga hal yang seperti itu ada. Pasti ada ya, nggak pasti sih ada, kayak benar-benar. oknum kayak gitu tuh pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Jadi dan yang diusut itu selalu yang kayak gitunya, Iya, kan? oke, terus habis negatif itu terus. Negatif ya, jadi akhirnya sempat kayak jangan di situ dong, jangan di situ, jangan di situ gitu kan. Terus akhirnya gue bilang, ayah tahu kan Ajeng dari kecil tuh seperti apa, ayah kenal yang kenal Ajeng tuh ayah sendiri gitu, masa ayah nggak percaya sama Ajeng. Akhirnya diizinin, bokap sendiri yang anterin gue tes. nah mulai dari tes itu. Ah. Nah, itu rulesnya apa aja sih buat Rulesnya kayak pramugari ini kalau di maskapai gue ya minimal 18 tahun. Itu Iya, udah peraturan sebagai calon pramugari juga di semua dunia. Iya. Minimal 18 tahun, terus tinggi dan berat badan proporsional. Tinggi dan berat badan proporsional, terus bisa bahasa Inggris. Itu harus lancar banget speaking gitu. Apa enggak juga? Fluent banget sih enggak, tapi kalau misalkan TOEIC-nya minimal 600. Minimal 600, tapi nggak ada di persyaratan itu sih, minimal kayak able to speak, read, Iya. English gitu kan. Terus sama apa lagi ya dia tuh, ya lulus minimal SMA. Tergantung sih kayak kebutuhannya apa, kadang-kadang ada minimal S1. S1. Ada yang minimal D3, Oh, berarti ada yang pas lu minimal itu tuh SMA, SMA dong. boleh. Bener-bener baru lulus. Boleh. Baru Boleh daftar gitu. Nah, dan itu lu baru lulus banget SMA ya? Iya, baru lulus Baru, SMA ya. lah. Terus kayak ya udah akhirnya daftar, bawa yang diperlukan kayak apa sih formulirnya, terus apa sih data-data yang harus dibawa gitu kan. Dibawa, terus akhirnya konfirmasi kayak gue udah daftar online juga, gue udah daftar, gue bawa persyaratannya, lulus, terus disuruh tinggi dan berat badan. Terus abis itu cek performance
di satu kayak dibikin bilik gitu. Di bilik itu ada satu penguji, kayak di situ diuji performance lo. Dan sebenarnya kayak maskapai gue ini menyarankan untuk datang kayak official look biasa. Terus rambut diikat Kayak pramugari. Sanggul gitu ya. Sanggul. enggak. Justru disuruh makeup natural, plus rambut cuman di ponytail gitu diikat satu. Iya. Oh, di keset belakang gitu. Jadi biar kelihatan si orang ini tuh naturalnya tuh Natural. seperti apa gitu. Terus? Tapi kadang-kadang ada beberapa yang mungkin dia pengen terlihat kalau gue ini udah cocok banget jadi pramugari, Ada yang gitu kan. disanggul. Udah langsung disanggul, langsung makeupnya juga udah on iya. banget. Biar gitu kayak ditanya disuruh kan kenalkan diri kamu, karena dia ngajuin gue dengan pertanyaan bahasa Indonesia, gue juga pakai bahasa Indonesia lagi dong. Kayak nama saya aja. Waktu itu umur gue belum genap 18, sebulan lagi. Mau. Dan Terus? itu tetap masih tetap boleh. boleh, karena gue udah lulus SMA gitu kan. Iya. Akhirnya gue perkenalan diri gue pakai bahasa Indonesia, tiba-tiba dia ngomong gini, apa namanya, introduce yourself, kayak gitu, langsung kayak gitu. Oh, langsung Inggris. English, kata dia gitu. Ya udah, akhirnya gue dan dari dulu itu hal yang tidak gue persiapkan. Inggris. Itu kayak maksudnya kayak Kang Nong, kayak pramugari, itu hal-hal yang nggak pernah gue persiapkan gitu loh. Dan itu kayak dadakan-dadakan kayak gitu tuh, ya udah sebisa yang gue bisa gue jawab. Terus kalau pas tes itu kayak prestasi lu yang sebelumnya tuh fungsi nggak sih di Mendaftar pramugari. pas mendaftar pramugari Iya. itu fungsi nggak kayak prestasi lu yang Kayak sertifikat, USU atau menang lomba segala macam. itu pengaruh nggak? Pengaruh nggak? Gue nggak tahu sih secara manajemennya itu berpengaruh atau enggak gitu ya. Tapi lu nunjukin nggak? Tunjukin. Oh, tunjukin. Prestasinya apa aja. Kadang bahkan sampai ada beberapa orang yang interview gue tuh sampai kayak, ini beneran panjang banget katanya gitu. Iya, karena gue tulis semua kan akhir. Terus kayak, hah, banyak banget ini kayak. Oke, katanya gitu. Oh ya udah gitu. Terus akhirnya abis tes dari situ kayak dari cara jalan, cara nengok, cara balik badan, cara jongkok, itu semua dinilai di bilik itu ya. Terus habis itu dikasih surat kecil, terus disuruh keluar lagi, disuruh kasih, oh kamu lulus gitu. Lulus. Terus gimana perasaan lu? Perasaan lu ya? Biasa aja. Oh, biasa aja. Seriusan? Sih, tapi karena mungkin tujuan gue tuh jadi polisi awalnya kan. Oh iya Iya sebelumnya sih. ya. Iya kan. Terus jadi pas itu, oh lulus ya alhamdulillah. Gitu dong, terus keluar kayak nyamperin bokap, ayo lulus. Ya, terus? Disuruh ini. Ayo lulus. Tunggu sebentar sampai sore tes psikotes sama bahasa Inggris. Oke, kamu udah belajar belum? Belum. Kan kemarin udah pas buat tes akpol gitu. Jadi gue ngerasa kayak bakal gue dari Udah tes siap. akpol nih. Udah ada. Ya udah, akhirnya gue tes psikotes, tes bahasa Inggris. Dikasih email kayak seminggu kemudian lolos, disuruh uji kompetensi sama background check. Nah di background check ini lebih ke ya tentang keluarga lu sih. Kayak misalkan keluarga gua, bokap, nyokap, kakak gua semua punya anak berapa, kakek gua tinggal di mana, nenek gua tinggal di mana. Iya, sampai gua tinggal di mana, om tante gua tinggal di mana, rumah di mana, kode posnya berapa, nomor teleponnya berapa. Itu sampai itu ditanyain gitu ya. Karena mungkin takutnya ada suatu masalah atau apa, mereka yang mereka yang bisa dihubungin gitu kan, mungkin gitu kan. Terus sempat ditanya juga, kayak ada interviewnya juga, ditanya, kamu tahu gak sih? Oh, sebut nama. Sorry, bener-bener kayak gue bener-bener nggak menyiapkan apapun itu. Gue searching Google pun arti si maskapai gue ini tuh apa, gue nggak. Oh, lu nggak tahu sama sekali sebelumnya? Asli nggak, cuma kayak ya maskapai penerbangan bu yang ada di Indonesia. Udah gitu doang? Seriusan? Asli. Terus lu? Terus kayak kamu Dia cuma, respon? dia bilang apalagi kata gitu. Ya ini perusahaan ini bu, ya saya kan mana ada sih orang yang nggak mau kerja di perusahaan ini bu, gitu kan. Terus kata dia apa namanya, terus udah itu doang yang kamu tahu. Iya bu, itu yang saya tahu. Masa kamu mau masuk perusahaan ini kamu nggak cari tahu katanya gitu kan. Terus dia bilang ya bukannya nggak mau cari tahu sih bu, ya saya kan yang tahu saya segitu, mana tahu nanti saya kalau udah masuk saya jadi lebih tahu bu, gitu. Toles kan gue.
Iya, terus? Ya tapi kan bener kan, kalau udah masuk ya pasti jadi lebih tahu gitu. Nah, oke pasti dong gitu. Gak mau kayak gitu, terus kita oh iya bisa kamu ngeles ya kata gitu kan. Terus Akhirnya abis itu udah selesai, gue disuruh ke uji kompetensi kalau nggak salah. Ya, kompetensi itu kayak ditanya tuh, di tesnya tuh lebih ke kepribadian. Ditanya-tanya tentang psikologi sih jatuhnya. Yeah. Terus sama ada di tes yang paling gue ingat sampai sekarang tuh, ditanya kayak kamu bisa ngomong bahasa Indonesia nggak dalam waktu minimal 5 menit kata gitu. Apa aja pak, ngomong apa aja gitu kan. Iya apa aja terserah kata gitu. Selama 5 menit. Itu tentang Iya, apa? minimal apa aja terserah kamu mau ngomong apa aja. Akhirnya sih waktu itu kayak gue ceritain gue dari lahir aja, kayak bokap gue kenapa bisa pindah, kan orang Sukabumi, kenapa bisa pindah ke Iya. Jakarta, terus kenapa gue bisa lahir di Tangerang, terus gue lahir, terus gue dibesarin dari keluarga seperti apa, gue sekolah di mana segala macam, proses itu apa, sampai akhirnya gue ada duduk di situ. Terus gue bilang, pak udah belum? Terserah kamu, kalau kamu udah ya udah pak. Berapa menit? 7 menit kamu ngomong katanya. Oh my God. Oh iya. Ya udah masih lebih ini ternyata. ternyata bacot juga gue gitu kan. Baca lebih bacot aja Iya. ternyata. Terus udah gitu pas selesai, oke bahasa Indonesianya udah, sekarang bahasa Inggris. Oh langsung udah gue 5 menit pak, enggak 1 menit 1 menit. aja kata dia. Gampang lah. Ya udah akhirnya gue Introduce lagi? Gak apa-apa aja kata iya introduce lagi aja. Iya, introduce. Iya Anjay. sih kayak gue My name is Ajeng. Iya. Gitu-gitu doang. You can Enggak. call me Ajeng. Enggak, Iya, habis. gue gak ngomong kayak mainnya mes aja kayak gitu, Iya. kayak gue Itu basi apa banget. lagi ya tapi kan karena mau ngomongin apa lagi Iya, gitu bener, kan bener, dulu. Benar sih. benar. Iya. Kalau mau ngomong politician, tapi kan kayak gue gak ngerti bahasanya mereka, Iya, bahasa tentang politis kayak gitu-gitu dalam bahasa Inggris gitu kan. Ya kan gue bilang gue gak se-fluent itu bahasa Inggris gue. Iya. Saya ternyata pas udah selesai 2 menit. 2 menit. Mana lebih. Jadi kuncinya itu tuh ya. Iya, intinya basic itu lo harus ngerti Inggris, English lah ya. Iya, parah Iya. sih. Bahasa Inggris tuh memang parah karena pas training ternyata manual itu gak ada yang bahasa Indonesia. Iya. Buku gue tuh gak ada yang bahasa Indonesia. English semua. All English. All English, gak ada yang bahasa Indonesia. Jadi pas selesai itu gue seminggu kemudian di email lagi buat Medex lulus terus Medex. Gigi, mata, THT semua bagus. Udah bagus gitu karena, ya. udah bagus. Jadi ya aman-aman aja gitu kan. Masuk dong. Iya, Langsung masuk gitu? Pantuin. Langsung terbang. Enggak dong. Oh, gua kira- Pas 1 Agustus gue udah mulai training jungle gitu. Jadi ada survive pelatihan survive hidup gitu di satu hutan. Seriusan? Iya, serius di hutan. Itu tapi menurut gue seru sih karena mungkin karena gue pengen jadi polisi kali ya. Jadi menurut gue itu hal yang Biasa. menantang enggak sih Ah. kayak menurut gue. Terus akhirnya banyak sih orang yang kamu tes berapa bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang ternyata selama itu. Lu berapa? Dan Lu alhamdulillah berapa? gue cuma sebulan. Sebulan. Tes langsung training gitu kan. Terus akhirnya survive jaga survive bareng. Itu tuh paling seru menurut gue karena naik bis gitu kan ke daerah apa ya namanya, gue lupa pokoknya satu daerah. Terus datang malam kan jam 11 malam. Gue kira bakal disuruh nginep di hotel gitu. Terus? Terus kan image orang pramugari kan terus bersih nginep di hotel. Ya, apa ya segala gitu macam. kan. Iya. Kayak paling cuman camping Camping. gitu Terus kan ya. lu tidur di mana? Tinggal di Anda mana? mau tahu Di mana? disuruh turun tiba-tiba di bawah ada tentara. Seriusan? Katanya, Terus? kamu prajurit turun, semua turun. Demi apa? Kata gitu demi Allah. Kayak benteng Takeshi. Anjay, Ninja Warrior aja. Iya, Ninja Warrior. Pas turun kayak semua gitu kan. Terus kata, siap pelatih, siap. Kita bawa ransel. Iya. Ramsak, ramsak. Segede Ramsel, iya. gaban gitu. Lu bawa kita dari rumah pakai- gitu? Iya udah dibagiin. Terus Oh, gue iya. pakai PDL kayak Oh, jam iya, sekian. Satu tidur, satu Iya. jaga. Oh iya. Yang kelompok ini jaga, yang lain tidur. Gantian jam berapa gitu. Itu kan lumayan berat kayak gitu, terus lu ada kepikiran ini nggak apa kayak udah gua cabut aja lah. Capek. Ya. Gimana mau cabut itu di atas pulau berantai? Enggak atau maksud gua nih, gimana? enggak maksud Iyalah. gua nih, udah abis ini gua nyerah gua Iyalah. mending gua cabut gitu. Oh iya enggak lah, ya Enggak. kan maksudnya Kan kehidupannya susahnya cuma di sini. awal doang. Iya enggak maksudnya enak. itu kayak lu tapi mikir di situ nggak nyambung banget gitu. Enggak sih, karena menurut gua ini loh. Apa? Ini tuh diibaratkan, pelatihan itu diibaratkan ketika kita misalkan naudzubillah min dzalik
emergency landing. Emergency Tuh. landing di suatu Iya. tempat antah berantah Iya. juga, dan kita harus memanfaatkan hal yang ada di Yang situ. ada di situ. Itu bener-bener kan. Dan ada jurit malam juga Oh, ada. jurit malam. Jadi bener-bener hutan gak ada lampu sama sekali. Iya. Kita cuma modal pegang tali. Kita digangguin segala macam, itu ada juga. Gangguin apa? Toel. Suara, Suara. suara, ada yang nangis-nangis, Iya. ada yang ketawa, gitu, Beneran? asli beneran. Gila sih. Terus ada juga yang apa namanya kakek paco, kalau itu kayak buatan kali ya. Terus ada yang nangis gitu, gitu. Tapi udah asli. gue merinding. Nggak, tapi itu enggak maksudnya Ini udah di malam setting. minggu lagi, malam Malam Jumat. Jumat. Nggak sih? Nggak, itu udah di setting kayak gitu lu atau Malam Jumat ajang. Balik ke Jakarta, training deh, ground training 3 bulan. Abis ground training 3 bulan, flight training. Gue itu sekitar sebenarnya flight training itu bentar. Yang bikin lama itu nunggu gilirannya. Mau giliran. Oh, gitu. Iya, terbang. Nunggu giliran terbangnya kan, yang ceknya tuh orangnya kan, maksudnya instrukturnya tuh nggak banyak, jadi ya dengan segitu banyaknya siswa, tapi insya Allah kan segitu, jadi kan ganti-gantian kan, schedule juga. Terus ya udah akhirnya yang bikin lama tuh itu sekitar 2 bulan lah. Terus akhirnya rilis, tanda tangan kontrak, rilis, terbang deh kerja tuh gitu. Oh iya, lu di sini juga apa base lu di Makassar ya? Iya, sekarang Di bisa Makassar ya? Makassar. Makassar. Sempat 9 bulan dulu di Jakarta, terus Iya. dipindahin ke Makassar. Makassar, Iya, oke. sekarang. Dia asli ini Ajeng ini asli Tangerang. Ya. Enggak ya, lahir Lahir di Tangerang, Lahir cuman Tangerang. aslinya di Sukabumi. Oh, asli Sukabumi. Asli Nah, sekarang gua mau nanya ini ya tentang sistem gaji ya. Gaji seorang pramugari itu dari awal bener masuk sampai lu tahap sekarang itu naik, range-nya naik atau sama aja. sama aja? Kalau dalam range naik sih enggak. Sistem Nggak gaji naik. seperti apa sih? Jadi Ya. sistem gajinya dulu pas HP gue ini pakai sistem progresif, itu pakai dari jam terbang. Iya. Tapi kalau sekarang udah diganti jadi guarantee hour. Guarantee hour nih kayak batasnya 60 jam, lo dapat segitu. Nanti kalau misalkan di atas 60 jam, 60 jam. lo bisa per jamnya dibayar 120.000. Oh, lembur lah gitu jatuhnya. Iya, nanti kalau misalkan udah pegawai tetap, Lalu ya sekarang nih lu belum jadi pegawai. Oh, udah. belum pegawai tetap pas Oh, lu belum gitu. Syarat jadi pegawai tetap itu harus melewati tahap apa tuh? 2 tahun pertama kerja, 0 absen. Malah- Kalau misalkan pramugari itu kayak ada nilainya gitu loh, Iya. rapot per tahun. Rapot per tahun. Nah, rapotnya itu kayak minimal harus rata-rata 90 gitu deh. Kalau nggak salah ya minimal 90 per tahun. Nah, sekarang pertanyaan gua, Gaji. gaji lu sekarang yang lu pegang setiap bulan itu Berapa digit tuh? berapa digit? Ya gua pengen tahu. Ya, Seorang kan- pramugari. Ya siapa tahu ada yang mau tahu kan. Iya. Bener gak sih? Coba tahu ada Kalau dia mau termotivasi tahu, untuk menjadi seorang pramugari. Masa harus disebutin nomor? Enggak usah, maksudnya digit aja, digit. Digitnya 2 digit. lah ya. 2 digit. 2 lah ya. Heeh. Kalau mungkin 3 kan. Tiga. Bisa aja sih, tapi Tiga. nggak Tiga. mungkin. Bisa aja, tapi kalau dalam keadaan sekarang sih kayaknya enggak. Belum ya. Belum. Kalau misalnya barang tuh bisa kebeli apa tuh? Barang, ninja iya. ninja gitu. Ninja kebeli Per gak? bulan. Iya. Kontrakan 10. Kalau buat barang gitu, kebeli ninja apa lebih? Gue kayaknya Apa? Pro Max sebulan sekali bisa lah. Bisa. Bisa. Pro Max. Pro Max sebulan sekali bisa. Mantep juga ya. Pro Max men. Iya. Gua masih apa tuh? Iya, terus Nasi uduk pagi. Lo nasi uduk gue cuma roti tawar kok. Oh iya. Saya Dapet. banyak banget sih yang diceritain tentang pramugari itu banyak banget. Iya sih, Kayak iya. banyak yang harus diluruskan sebenarnya menurut gue, Iya, karena benar. orang labelingnya kan udah aneh-aneh aja tentang pramugari. Iya sih bener sih. Iya, Negatif kan? ya kebanyakan negatif ya. Iya. Iya bener. Jadi nanti lah lain kali kita Iya. ceritain. Iya, lain Lain kali. kali. Udah cukup. Ya. Oke, bye. Bye. Bye guys.